Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih yang sudah bergabung, Jovita sama Julfah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, hari ini Rabu 7 Mei 2025, kita akan membahas soal tutorial bab integral, bab integral ya. Oke, ini ada soal. Kita diminta menggunakan limit jumlah Riemann kiri atau Riemann kanan untuk menghitung nilai integral. Menghitung nilai integral. Kita pakai yang kanan saja ya. Nanti bisa dicoba yang kiri. Kalau yang kiri yang beda cuma titik sampelnya saja. Oke, kita ingat-ingat kembali definisi integral A sampai B fx dx ini tidak lain adalah limit n menuju tak hingga sigma dari fxi kali delta x. I-nya dari 1 sampai n. Delta x-nya apa? Delta x-nya bisa kita cari dengan B min A per n. XI-nya apa? XI-nya itu A ditambah dengan delta x kali I. Delta x kali I. Ini Riemann kanan ya. Kalau yang kiri cuma berganti XI-nya menjadi XI min 1. Jadi indeksnya itu dikurangi 1 ya. I-nya dikurangi 1. Oke, kita coba lihat yang A. Yang A ini delta X-nya apa? Delta X-nya adalah 1 kurangi 0 per N. Seper N ya. Kemudian eh, fx-nya itu 4 ya. Fx-nya 4. Selanjutnya xi-nya itu A-nya kan 0 ya. 0 ditambah dengan delta x kali i. Oh berarti 1 per n kali i. Atau i per n. Oke, kita cari integral 0 sampai 1 4 dx sama dengan limit n menuju tak hingga sigma fxi. Fx-nya sama dengan 4. Artinya apa? Artinya adalah untuk x berapapun nilai fungsinya selalu 4. Untuk x berapapun nilai fungsinya selalu 4. Fungsi konstan ya. Jadi ini fxi-nya 4. Delta x-nya adalah n. I-nya dari 1 sampai n. Sama dengan apa? Sama dengan limit n menuju tak hingga 4 per n itu kan dia konstanta ya. Tidak bergantung pada indeksnya, tidak bergantung pada i. Tidak ada i-nya. 4 per n.
Konstanta. Kalau konstanta gimana? Kalau kita mencari sigma konstanta I dari 1 sampai N itu bisa kita cari dengan cara N kali konstantanya. Jadi N kali 4 per N. N bagi N kan 1 ya, berarti ketemunya 4. Jadi integral 4 dx dengan batas 0 sampai 1 itu sama dengan 4. Seperti itu ya. Kita coba lagi yang B. Kita cari dulu delta X-nya apa? B-nya 4, A-nya min 2. Oh, berarti ini 6 per N. Kemudian XI-nya apa? A. A-nya min 2 ya. Min 2 ditambah dengan delta X. 6 per N kali I. Fx-nya apa? Fx-nya itu 2x min 1. Maka integral min 2 sampai 4 dari fungsi 2x min 1 dx sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I 1 sampai N fxi. Jadi x-nya ini kita ganti dengan xi. Di 2, x-nya kita ganti dengan min 2 plus 6 per N kali I dikurangi 1 kali delta X 6 per N. Di limit N menuju tak hingga dari sigma I 1 sampai N. Ini berapa ya? 2 kali min 2 min 4 ya. Min 1. Oh, berarti nanti min 5 tuh. Min 5 6i per N kali 6 per N. Kalau kita kalikan jadinya limit N menuju tak hingga sigma I 1 sampai N ini 36i per N kuadrat kurangi 30 per N. Oh, ya. Ada pengurangan nih. Kita bisa hitung satu-satu ya sigmanya ya. N menjuta hingga dari sigma. Saya keluarkan langsung ya konstantanya. Di 36 per N kuadratnya. Keluarkan dari sigma. N-nya dari 1 sampai N. Eh, I-nya dari 1 sampai N. I dikurangi dengan sigma I 1 sampai N 30 per N. Sama dengan berapa? Sigma I, kita gunakan rumus yang pertama ini. I dari 1 sampai N itu N kali N plus 1 bagi 2. Jadi ini menjadi limit N menjuta hingga dari 36 per N. N. Ini kalau kita kalikan kan jadi N kuadrat plus N per 2 ya. N kuadrat plus N per 2. Yang sigma 30N ini menjadi N kali 30. Oh, nggak muat. Ini menjadi N
kali 30 per N. Nah, dengan dicari limitnya, kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Kita akan dapatkan nanti hasilnya. Ini 36 per 2 dikurangi dengan 30. Sehingga hasilnya adalah negatif 18 kurangi 30 negatif 2, 12. Negatif 12. Harusnya ini kan X. Ada yang salah nggak? Oh, maaf, ini harusnya 12. Ini harusnya 12 ya. Seharusnya hasilnya positif. Ini 2 kali 6 berarti 12. 12 kali 6, 72. Nah, 6 harusnya ya. 6. Ini kalau kita cari X kuadrat min X. X kuadrat. Oke, itu yang B. Yang C bagaimana? C sama saja ya. Prosesnya sama saja. Kita cari dulu delta X. Delta X apa? B min A per N. Berarti 4 kurangi 1 per N. 3 per N. XI. A tambah delta X kali I. A-nya 1 tambah 3 per N kali I. 1 plus 3I per N. Fx-nya apa? Fx-nya X kuadrat tambah 2X. Maka nanti Fxi menjadi 1 ditambah 3I per N dikuadratkan ditambah dengan 2 kali 1 plus 3I per N. Kalau kita jabarkan, 1 tambah 3I per N itu berarti 1 dikuadratkan 1 ya. Ditambah 2 kali 1 kali 3I per N. Berarti 6I per N. Ditambah dengan 3I per N dikuadratkan. Di 9I kuadrat per N kuadrat. Yang kanan berarti 2 ditambah 6I per N. Kalau kita sederhanakan menjadi 9I dikuadratkan per N kuadrat ditambah dengan 6I per N tambah 6I per N. Di 12I per N ditambah dengan 3. Integral 1 sampai 4 X kuadrat tambah 2X dx menggunakan jumlah Riemann kanan, berarti limit N menuju hingga sigma I 1 sampai N 9I kuadrat
per N kuadrat ditambah dengan 12I per N ditambah dengan 3 fxi kali delta X-nya. 3 per N. Limit N menjuta hingga dari sigma I1 sampai N 9,327 I kuadrat per N pangkat 3 ditambah dengan 36 I per N kuadrat plus 9 per N. Sama dengan limit N menjuta hingga kita gunakan sifat sigma. Penjumlahan berarti kita cari satu-satu. Yang konstantanya yang tidak bergantung I kita keluarkan dari sigma. Sehingga kita dapatkan 27 per N pangkat 3 sigma I1 sampai N I kuadrat ditambah dengan 36 per N kuadrat sigma I1 sampai N dari I ditambah dengan sigma 9 per N. Limit N menjuta hingga sama dengan yang sigma I kuadrat. Kalau kita kalikan ya. Kalau kita jabarkan. eh N kuadrat plus N. Jadi 2N pangkat 3. Oh, nggak muat ya. Coba saya geser. N 2N pangkat 3. Terus pangkat 2. N kuadrat sama 3N pangkat 2. Pangkat satunya N ya. 6. Di sigma I kuadratnya ini kita ganti dengan 2N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 plus N. Ditambah dengan 36 per N dikuadratkan dikali dengan sigma I N kuadrat plus 1 ya. Per 2 ditambah dengan N kali 9 per N. Jadi konstanta sigma I dari 1 sampai N dari konstanta itu tidak lain adalah N kali konstantanya. Jadi N kali 9 per N ya. Nah sekarang kita hitung limitnya ya. Ini limit. Ingat kalau penjumlahan berarti bisa kita cari limit satu-satu ya. Ini berarti 27 kali 2, 54 N pangkat 3. 27 kali 3 berarti 91. 81 N kuadrat ditambah dengan 27N bagi N pangkat 3. Ditambah dengan limit N menjuta hingga dari 36 N kuadrat. Oh ini ada per 6-nya ya. Plus 36N dibagi dengan 2N dikuadratkan.
ditambah dengan 9 ya. Limit dari 9 ya 9 konstanta. Kalau bentuknya rasional dengan mudah kita tahu bahwa kita ambil aja koefisien dari pangkat tertingginya. Yang limit n menjuta hingga dari 54 n pangkat 3 per 6 n pangkat 3 itu kita akan dapatkan hasilnya adalah 54 per 6 ya. Kemudian ini 36 per 2 tambah 9. 54 per 6. Berapa? 54 bagi 6. 9 ya. 9 tambah 18 tambah 9. 9 tambah 18. 27 tambah. Berarti hasilnya 36. Hasilnya 36. Jadi kita gunakan rumus khusus ini. Jumlahan rumus khusus. Oke. Yang D. Caranya sama. Kita cari dulu delta X-nya. Delta X. 3 kurangi 0 per N. Batas atas kurangi batas bawah bagi N ya. Di 3 per N. XI-nya. A-nya kan 0. 0 tambah 3 per N kali I. Oh, berarti 3I per N ya. Kemudian fx-nya apa? X pangkat 3 tambah 2. Oh, berarti fxi-nya apa? X-nya kita ganti dengan xi. Xi-nya kan 3i per N. Berarti 3i per N dipangkatkan 3 ditambah 2. Oh, berarti 27 I pangkat 3 per N pangkat 3. Maka limit N menuju ah, integral 0 sampai 3 dari X pangkat 3 plus 2 dx itu sama dengan limit N menuju hingga sigma fxi berarti 27 I pangkat 3 per N pangkat 3 tambah 2 kali delta X-nya 3 per N dari I dari 1 sampai N. Sama dengan, kita jabarkan tuh. Limit N menuju hingga sigma I 1 sampai N. 27 kali 3, 81. I pangkat 3, N pangkat 3 kali N, berarti N pangkat 4. Ditambah dengan 6N. Dengan menggunakan sifat sigma, kita bisa hitung ini tidak lain adalah 81 per N pangkat 4. Sigma I pangkat 3, I-nya dari 1 sampai N, ditambah dengan sigma 6 per N, I-nya dari 1 sampai N. Dengan demikian, kita punya limit N menuju hingga kali 81 per N pangkat 4 I pangkat 3. Oke, ini kalau kita jabarkan, itu kan N kuadrat per N. Ini itu sama dengan N kuadrat plus N2 dikuadratkan. Berarti N pangkat 4 ditambah 2 N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 per 4.
Nah, sigma I pangkat 3 kita ganti dengan rumus I pangkat 3 nih ya. Rumus yang ketiga. Menjadi N pangkat 4 tambah 2 N pangkat 3 plus N per 4. Sedangkan sigma konstanta berarti N kali konstantanya. N kali 6 per N. Kita dapatkan limit N menuju hingga dari 81 N pangkat 4 ditambah 162 N pangkat 3 ditambah 81. Ini N kuadrat ya. Kita bagi dengan 4 N pangkat 4. Ditambah dengan limit dari 6. Ya 6 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 81 per 4 ditambah dengan 6. 81 per 4 ditambah 6. Berarti 81 ditambah 6 kali 4. 24 per 4. Kita dapatkan hasilnya adalah 105 per 4. Jadi prosesnya seperti itu. Kita cari dulu delta X. Kalau Riemann kanan kita cari XI-nya. Kalau Riemann kiri cari XI min 1-nya. Oh berarti nanti 0 ditambah 3 per N I min 1. Cuma nanti fungsi fxi-nya diganti dengan fxi min 1 ya. Yang membedakan cuma itu. Terkait dengan Riemann kiri, Riemann kanan, nanti kita akan bahas lebih lanjut di menghitung integral secara numerik. Oke, itu definisi dari integral tentu ya, menggunakan jumlah Riemann kiri atau Riemann kanan. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Belum? Kemudian yang nomor 3. Integral tentu secara interpretasinya bisa kita pandang sebagai jumlahan luasan bertanda. Kalau kalau daerah atau kalau fungsinya di atas suku X, seperti pada gambar ini, pada interval 0 sampai 1, kurvanya kan di atas sumbu X ya. Nilai fungsinya lebih besar dari 0. Maka nanti luasannya itu bertanda positif, sedangkan yang di bawah sumbu X itu nanti luasannya bertanda negatif. Luasan apa? Luasan dari eh, kurva sumbu X dengan batasnya ya. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Batasnya itu. Oke, kita cari yang A. Yang A. Integral 0 sampai 1 fx dx. Lihat, lihat sumbu X-nya. Intervalnya dari 0 sampai 1. Maka kita diminta mencari, tidak lain mencari luasan dari segitiga kuning ini. Tidak lain adalah luasan segitiga kuning ya.
Ini sama dengan apa? Sama dengan setengah. Alasnya apa? Berapa nih panjangnya? Satu. Tingginya berapa? Dua. Oh, berarti hasilnya adalah satu. Sedangkan yang B, bagaimana yang B? Integral satu sampai 3 fx dx. Satu sampai 3 kurvanya berupa setengah lingkaran ya. Jadi tidak lain kita mencari negatif dari luas setengah lingkaran ini. Kenapa negatif? Karena dia berada di bawah sumbu X. Atau nilai fungsinya negatif. Jadi ini sama aja dengan negatif dari luas setengah lingkaran biru. Jadi setengah negatif dari setengah pi. R-nya berapa? Diameternya kan 1 sampai 3 2 ya. Diameternya kan 2. Jadi jadinya apa? Dari pusat ke lingkaran. Jadi jadinya 1 ya. Berarti 1 dikuadratkan. Oh, berarti kita dapatkan negatif pi per 2. Ingat, kalau ada pangkat, kita kerjakan pangkat dulu ya. Jangan dikalikan. Kemarin di ujian beberapa ada yang keliru. Jadi dikalikan dulu. Ini kalau dikalikan jadinya pi. Terus dikuadratkan jadi pi kuadrat. Padahal keliru ya. Harus dipangkatkan dulu baru dikalikan. Oke, itu yang B. Kemudian yang C bagaimana? Yang C, kita lihat batasnya. 2 sampai 4. 2 sampai 4. Ini kita diminta mencari jumlah luasan bertanda ya. Berarti seperempat lingkaran ini tandanya negatif. Berarti negatif seperempat lingkaran ditambah dengan yang segitiga kecil itu. Di yang C itu tidak lain adalah integral 2 sampai 4 fx dx itu negatif dari luas seperempat lingkaran ditambah dengan luas segi 3 ya. Di negatif seperempat pi R-nya 1 R kuadrat ditambah dengan setengah alasnya berapa segitiga? 3/4 1 ya berarti ya. Tingginya juga 1 satuan. Kita dapatkan negatif pi per 4 ditambah dengan setengah. Oke, jadi perlu diingat-ingat secara interpretasi integral tentu itu merupakan jumlahan luasan bertanda. Kalau kurvanya di atas sumbu X, maka luasannya bernilai positif. Sedangkan di bawah sumbu X berarti nanti luasannya bernilai negatif. Nah, yang D ya sama aja ya. 0 sampai 6. 0
sampai X-nya 6. Di luas segitiga dikurangi dengan luas setengah lingkaran ditambah dengan luas yang 3 sampai 6 ini kan trapesium ya. Segitiga berarti setengah, alasnya 1, tingginya 2. Setengah lingkaran setengah, pi, R-nya 1. Trapesium setengah sisi sejajar. 2 tambah 3 jumlah sisi sejajar kali tinggi. Tingginya 1 ya. Tingginya 1. Kita dapatkan 1 dikurangi dengan pi per 2 ditambah dengan 5 per 2. 1 ditambah dengan 5 per 2. Oh, berarti 7 per 2 kurangi pi per 2. Oke, kalau sudah dikasih kurvanya sih mudah ya. Kita menentukan integralnya. Nah, yang nomor 4 ini sebenarnya sama, tapi kita belum dikasih gambar sketsa grafiknya. Kalau yang tadi yang nomor 3 kan sudah dikasih sketsa grafiknya ya. Jadi ini langkah pertama, kita sketsa dulu. Fx sama dengan mutlak X. Jadi kita menggambar Y sama dengan mutlak X. Ini artinya apa? X-nya bernilai X jika X-nya positif atau 0, negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kalau X-nya 1, X-nya 1, mutlak 1, 1 ya. Oke, berarti titiknya ini. Sedangkan kalau min 1, min 1 nilainya, nilai mutlak dari min 1 kan 1 ya. Yang diminta integral min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. X-nya 2, Y-nya juga 2. Nah, berarti integral min 1 sampai 2 mutlak X dx itu tidak lain adalah luasan segitiga kecil ditambah luas segitiga besar. Nih, batasnya kan dari eh, min 1 sampai 2 ya. Kurvanya semuanya di atas sumbu X. Daerahnya semuanya di atas sumbu X. Di positif. Jadi setengah yang segitiga kecil. Alasnya 1, tingginya 1. Setengah kali 1 kali 1. Ditambah dengan segitiga besar. Setengah, alasnya 2, tingginya juga 2. Oh, berarti setengah ditambah dengan 2.
2 itu kan 4/2. Oh, berarti 5/2. Ada yang mau tanyakan nggak nih nomor 4? Yang A. Intinya adalah menggambar dulu kurvanya. Gambar dulu ya. Oke, coba yang B. Yang B. Kita punya fx-nya sama dengan x jika x-nya kurang dari sama dengan satu. Satu jika x-nya lebih besar dari satu. X lebih besar dari satu. Ke kanannya satu ya. Nilainya itu selalu satu. Nah, berarti dia lurus. Di ini kalau X-nya kurang dari satu, itu kita gambar Y sama dengan X. Kalau X-nya lebih besar dari satu, kita gambar Y sama dengan satu. Y sama dengan satu mendatar, sedangkan Y sama dengan X itu garis ya. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0. X-nya satu, Y-nya satu. Kita sambung. Nah, ini kurva Y sama dengan fx. X-nya min satu, Y-nya juga min satu. X-nya 2, berarti kan lebih besar dari satu. Nilainya berapa? Satu ya. Integral min satu sampai 2 fx dx itu tidak lain adalah negatif dari luas segitiga. Segitiganya yang mana? Yang di bawah sumbu x. Yang saya beri warna kuning ini ya. Kemudian kita tambah dengan luas trapesium. Ditambah dengan luas trapesium. Nah, sebenarnya kalian hitung manual bisa ya. Yang segitiga kecil itu setengah dari kotak kecil ini ya. Satu kotak satuannya. Oh, berarti nilainya setengah. Kalau pakai rumus ya boleh aja. Setengah, alasnya satu, tingginya satu. Yang trapesium itu kan berarti segitiga kecil ini kan setengah. Tambah satu satuan. Oh, berarti harusnya 1,5 ya. Atau 3/2. Kalau kalian pakai rumus berarti setengah. Atasnya satu, bawahnya dua, tingginya satu. Oke, berarti kita dapatkan setengah. Oh, ini negatif ya. Negatif setengah ditambah dengan 3/2. Berarti 2/2. Oh, satu. Nilainya satu. Nah, itu yang B. Yang C sekarang. Fungsi floor. Ada yang masih ingat nggak? Jadi, floor X itu adalah bilangan bulat
terkecil yang lebih dari atau sama dengan. Kebalik ya. Floor X itu bilangan bulat terbesar. Kebalik. Floor X itu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan. Kebalik. Selling ya. Harusnya bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Contohnya, kalau floor dari 2, bilangan bulat yang kurang dari 2 atau sama dengan 2, ya 2 kan bilangan bulat. Oh, berarti ini hasilnya 2. Tapi kalau dia 2,1, bilangan bulat yang kurang dari 2,1 itu kan 2 min 2 1 0 dan seterusnya ya. Kita ambil yang paling besar, ya hasilnya 2. Jadi kita bulatkan ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensketsa floor X ini? Y sama dengan floor X. Bagaimana kita mensketsanya? Tuh, dua, tiga. Y sama dengan floor X. Caranya bagaimana? Kita gambar dulu aja Y sama dengan X. Saya pakai warna berbeda. Sketsa Y sama dengan X. Y-nya 0, X-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. Oke, berarti gambarnya garis lurus. Yang biru ini Y sama dengan X ya. Nah, kalau floor, tinggal kalian jatuhkan saja. Yang tidak bulat, itu kalian tidurkan. Kalian mendatarkan. Jadi yang bulat-bulat ini, biarkan di titiknya itu ya. Nah, yang miring kita jatuhkan. Jadinya seperti itu. Nah, ini kan sudah ada titik. Berarti bawahnya itu bolong ya. Ini bolong, bolong, bolong.
Di integral min 1 sampai 2, kita lihat min 1 sampai 2. Daerahnya yang mana? Oh, berarti yang dibatasi kurva hitam ya. Persegi ini sama yang garis. Garis itu berarti luasannya 0 dengan ini. Jadi yang hitam ini adalah grafik dari Y sama dengan floor X. Jadi integral min 1 sampai 2 floor X dx itu tidak lain adalah luasan ini ya. Ini saya kasih simbol 1. Ini 2. Negatif dari luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas 1 persegi. 1 kali 1. Berarti 1 ya. Negatif 1 ditambah dengan luas 2. 1. Oh, nilainya adalah 0. Itu. Jadi, perlu diingat bahwa floor X itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi kalau X-nya bulat, oh berarti nanti floor X-nya sama dengan X. Sedangkan kalau X-nya tidak bulat, kita ambil bilangan bulat yang di bawahnya. Cara mensketsanya bagaimana? Kalian buat dulu garis Y sama dengan X, kemudian yang miring-miring itu kalian tidurkan. Jadi kita ambil di titik-titik bulat, Y-nya yang bulat ya. Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 3. Nah, yang miring-miring ini kalian tidurkan. Kalian seakan-akan jatuhkan, mendatar. Seperti itu. Nah, kalau yang D, bagaimana yang D? Yang D, log X sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Kita mau menggambar Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Oh, ada kelas Jovita. Oke. Ya, boleh. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Tinggal Julfa. Julfa tidak ada kuliah? Tidak ada ya. Kita mau menggambar Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Maka di sini kita punya syaratnya Y-nya positif ya. Lebih bisa sama dengan 0. Tidak mungkin negatif. Akar dari suatu bilangan itu positif. Akar kuadrat ya. Tapi kalau akar pangkat 3 itu bisa juga negatif. Oke. Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Kita coba hilangkan akarnya. Kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. X kuadratnya pindah. Di kedua ruas kita jumlahkan dengan X kuadrat. Kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini berupa lingkaran. Dengan pusat. Pusatnya berapa? 0,0.
berjari-jari. 4 ini R kuadrat, berarti R-nya 2 ya. Berjari-jari 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya 2. Tapi di sini Y-nya yang positif ya. Jadi kita cuma ambil yang di atas sumbu X. 2. Oke, anggap saja nih lingkaran bulat ya. Tapi di sini Y-nya positif ya. Y-nya positif. Maka kita cukup mengambil yang di atas. Ya, yang di atas saja ya. Yang bawah tidak. Dengan demikian, integral dari itu bisa kita cari tidak lain adalah integral min 1 sampai 2 min 1 ya. Akar 4 min X kuadrat dx. Nah, kamu cari luasannya ini. Agak susah nih kayaknya. X-nya min 1. Min 1 berarti akar pangkat 3. Jadi ini tidak lain adalah luasan dari warna kuning. Bagaimana kita mencari luasan yang itu? Oke, yang segitiga dulu ya. Ini saya pindahkan ke bawah sini. Segitiganya itu kan dia ini akar 3 panjangnya ya. Ini 1. Akar 3 1. Tan alfa itu sama dengan akar 3 per 1. Oh, berarti alfanya eh, tan berapa ya yang nilainya akar 3? Tan 60 derajat ya. Alfanya 60 derajat. Jadi alfanya ini 60 derajat. Sehingga ini itu 120 derajat. Jadi integral ini yang kita cari itu tidak lain adalah luas segitiga ditambah dengan luas juring ya. Luas segitiga berarti setengah kali 1 kali akar 3 ditambah dengan luas juring 120 derajat per 360 kali pi R-nya 2. Oh, berarti akar 3 per 2
Ini itu 1/3. Oh, berarti 4/3 pi. Hasilnya ini. Prinsipnya adalah kalau kurvanya di atas sumbu X, berarti nanti luasannya positif ya. Luasan yang dibatasi oleh kurva sumbu X sama garis tegak batasnya. Karena di sini integral min 1 sampai 2, berarti kita ambil garis tegak X sama dengan min 1 sama garis X sama dengan 2. Oke, itu yang nomor 4. Terakhir, yang nomor 5. Kita punya F dan G-nya kontinu. Nilai integral pada suatu batasnya juga diketahui. Nah, kita manfaatkan untuk menjawab soal-soal ini. Yang A dulu. Integral 0 sampai 3 fx dx. Yang diketahui itu 0 sampai 1 sama 1 sampai 3. Nah, berarti kan kita bisa nih. Kalau mau ke 0 sampai 3, kita bisa jalan 0 ke 1. Kemudian kita lanjutkan 1 ke 3. Sifat integral ya. Fx dx, integral fx dx dengan batasnya 0 sampai 1 itu nilainya min 2. Sedangkan batasnya 1 sampai 3 itu nilainya 5. Oh, berarti ketemunya 3. Kalau yang B bagaimana? Integral 5 gx dx dengan batasnya 1 sampai 3. 5 kali fungsi, konstanta kali fungsi. Konstantanya bisa keluar dari integral. Jadi 5 kali integral gx dx dengan batasnya 1 sampai 3. Berapa nih? 5 kali integral gx dx 1 sampai 3. Oh, ada ya. 5 kali 1. Oh, ketemunya 5. Kalau yang C, integral 0 sampai 3 fx dx fx plus gx dx. Penjumlahan. Kita bisa hitung satu-satu. Oh, berarti integral 0 sampai 3 fx dx ditambah dengan integral gx dx dengan batas 0 sampai 3. 3 tambah 4. Oke, 7 ya. Nah, yang terakhir, Kenapa soalnya nggak bisa sih? Ah, ft 3g. Nah, ini cuma diganti variabelnya ya. Berarti integral 2ft dt 1 sampai 3 dikurangi dengan integral 3gt dt. Batasnya 1 sampai 3. Konstanta bisa kita keluarkan dari integral. Jadi 2 kali integral ft dt kita dapatkan hasilnya adalah 2 kali 1 sampai kurangi 5 ya. 5 kurangi 3 kali 1 ya. 1. Ya, 7. 7. Oke. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Julfa? Udah nggak apa-apa. Udah ya. Iya.
Oke, kalau sudah mungkin untuk presensi dulu. Presensinya ini bisa di-scan ya. Udah, Pak. Udah? Udah. Oke, kalau sudah mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih Zulfa sudah bergabung dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.